Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, tapi ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan malam hari ini kita akan mengambil tema yaitu membedah ide dan gagasan pesantren Jatkon. Nah, pada malam hari ini kita bersama narasumber kita yaitu pengurus Jatkon Jakarta. Beliau adalah Bapak Kartono. Assalamualaikum Pak Kartono. Assalamualaikum. Dan satu lagi beliau adalah Bapak Suroyono selaku Ketua Jatkon Jakarta. Alhamdulillah ya, pada seger-seger ya, awet muda kayaknya ini. Mungkin ada resep-resep tersendiri atau mungkin karena gabung dengan Jatkon semakin muda aja nih. Pokoknya dengan cinta hidup akan bahagia. Iya, alhamdulillah ya. Baik Bapak-bapak, saya berharap selaku pengurus Jatkon ini bisa mengenalkan biografinya. Monggo dari Pak Kartono, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nanto sudah memberikan waktu pada saya untuk di podcast hari ini. Di biodata saya singkat saja, nama saya Kartono Luwi, lahir di Cirebon. Adapun posisi saya atau pekerjaan saya hari ini adalah sebagai sekretaris di Jatkon Jakarta. Saya pikir itu, dan insya Allah ada waktu atau ada umur kita fokuskan, kita wakafkan untuk Jatkon Jakarta khususnya dan umumnya Jatkon dari Bangkalan. Singkat saja. Oh, alhamdulillah luar biasa. Jadi sudah ikhlas waktunya dikorbankan untuk Jatkon nih. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah umurnya ya. Amin, amin, berkah amin. Ilmunya. Amin. Semangat selalu. Amin. Ya, alhamdulillah. Dan berkenan untuk Ketua Jatkon kita yaitu Bapak Suroyono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ananto yang pada malam hari ini alhamdulillah luar biasa, sangat bersemangat sekali ya pada acara podcast hari ini, malam ini. Kenalkan nama saya Suroyono, saya lahir di Yogyakarta. Kebetulan masa remaja saya dulu menjadi Karang Taruna dan juga menjadi juga pernah mendatangkan Mbak Kiai, yaitu waktu itu sangat terkenal, yaitu Dai Sejuta Umat, dan alhamdulillah masih terkenang sampai sekarang. Dan kemudian saya ke Jakarta, kemudian tahun 1993 lulus sekolah. Ternyata di Jakarta ketemu dengan guru-guru dan alhamdulillah bisa ngaji, dan alhamdulillah bisa menjadi banser juga pernah menjadi sekretaris ranting Susukan. Kemudian yang terakhir kemarin menjadi wakil sekretaris MBC Ciracas, dan sekarang juga merangkap jadi ketua Jatkon. Tapi ketua Jatkon itu sebenarnya cuma kebetulan kok. Orang cuma dulu berdua sama Ustadz Fahru Razi, itu nggak taunya kok langsung dipilih tanpa ada pemilihan. Nggak tahu, makanya luar biasa. Saya cuma menikmati hidup ini proses demi proses, hanya berpasrah kepada Allah, yaitu dengan duit, doa, usaha, ikhlas, dan akhirnya tawakal. Begitu aja mungkin Pak. Terima kasih ya, singkat, padat, bahwa beliau ini sudah melalang buana untuk mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamannya ya. Dan dari bapak-bapak ini selaku pengurus Jatkon, dengar-dengar kemarin itu ikut hadir dalam diskusi yang tepatnya pada malam Ahad 27 Juli 2025 jam 21.30, tempatnya di Ki Ageng Subang. Mungkin ada misi-misi yang sangat penting luar biasa sehingga pengurus Jatkon ini datang di Ciasem. Monggo, silakan Pak Ketua dulu. Alhamdulillah pada waktu itu sebenarnya tidak ada persiapan apapun, dadakan, dan dikasih waktu cuma 10 menit ya, dan harus menjawab ya dan tidak. Luar biasa, dan keputusannya langsung, saya juga koordinasi semuanya. Alhamdulillah mereka mendorong saya untuk
ikut Subang, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan para kiai, tokoh-tokoh, para ahliya, juga ada pengusaha, ada juga direktur. Nah, alhamdulillah di waktu malam itu kita menyimpulkan bahwa ada beberapa visi misi istilahnya jauh ke depan, bahwa ada usulan dari Jadkon Jakarta yang yaitu oleh Pak Kiai Fahrul Razi, bahwa beliau menginspirasikan untuk membuat pesantren Jadkon. Berawal dari beliau hijrah ke Jakarta, dan juga berawal juga dari beliau ternyata dari teman-teman santri, beliau sudah punya pondok pesantren, punya sekolah dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah beliau langsung mengusulkan bagaimana menjadikan pondok pesantren Jadkon, yaitu berawal dari salah satu bisnis yang beras Jadkon, ternyata bisa luar biasa perkembangan. Mungkin itu ya, dan selanjutnya mungkin dari Pak Sekretaris banyak catatan. Kalau saya cuma sekedar saya hanya menambahkan aja, melengkapi, nama juga pemain belakang ya. Jadi saya terus terang aja merasa tersanjung, merasa ada penghormatan dari kiai sepuh di sana, kemudian juga jajaran Jadkon ya, dan termasuk mursyid juga di situ, ada pengusaha-pengusaha juga kan mendapat undangan seperti itu. Bahkan judulnya juga rapatnya bukan rapat biasa, rapat khusus, coba bayangin. Iya. Dan mereka tuh menunggu kita. Iya. Menunggu kita itu ya. Jadi kayak bintang tamu. Rapatnya kayak rapat wali begitu. Iya. Kayak punya karomah gitu. Jadi tidak ada rekaman dan ataupun video-video. Bahkan ditawarin mau direkam nggak usah direkam dulu. Jadi ini yang pertemuan ini adalah orang-orang penting ya. Bukan penting lagi, istilahnya orang langitan lah gitu. Artinya mereka mereka menunggu kita gitu loh. Apa gagasan apa yang dituangkan untuk Jadkon gitu loh Mas. Gitu. Kang Nanto ya. Jadi itu gagasan apa? Nah ini kan berawal dari ya karena mungkin sosok Kiai Fahrul Siddiq ini kan, di background-nya dia kan mumpuni dari mulai dia di pesantren lama, kemudian juga dia di saraf pendidikan formal S2, kemudian di pesantren, dia juga kan aktivis di masjid, di pesantren, dia penuhi bahkan di kalangan remaja yang misalnya yang milenial pun mereka itu gitu merekrut, kemudian dia tuangkan dalam gagasan itu kan gitu loh. Nah salah satu impian dia yang paling besar itu diantaranya adalah bagaimana punya mimpi ini pesantren Jadkon dengan kekhususannya gitu. Nah awalnya emang terinspirasi juga kan, sederhana sih gitu loh. Beras aja mudah-mudahan bisa, dari beras itu, dari bisnis beras mudah-mudahan bisa membiayai untuk istilahnya dewan pengajar kan, guru-guru gitu loh. Nah dari situ dia merasa yakin, nah, mudah-mudahan dengan idenya dia mungkin lewat dengan dia doanya atau apa sehingga didengar oleh mursyid-mursyidnya atau para tokoh-tokoh di situ kan, apa yang disampaikan beliau kan paling tokoh-tokoh tuh, mulai dari agnia, mulai dari tokoh aktivis lah, dari akademisi. Nah, kemudian dia gali apa sesungguhnya. Nah di situ Pak Kiai memaparkan cita-citanya, dia bikin pondok pesantren, kemudian ya seperti itulah jadi pondok pesantren. Luar biasa memang pengasuh Jadkon Jakarta, khususnya ini kita wajib mensyukurin dan bangga terhadap beliau Kiai Fahrul Razi selaku pengasuh Jadkon Jakarta. Tentunya kita juga merasakan bagaimana kita ketika diajak ziarah, kita pun disiapkan materi-materi ketika di tempat-tempat yang akan dituju. Dan memang beliau memang serba bisa, beli talenta gitu loh. Dia bukan sekedar pemikir aja atau ide gagasan, tapi dia juga praktisi melakukan. Nah itu yang menariknya kan banyak ya cuma gagasan doang kan, tapi begitu realita, nah itu ini udah terstruktur lagi, dibuat pedomannya, bukunya segala macam, udah luar biasa. Dan itu yang saya menjadi saya harus paling enggak bangga. Satu, paling enggak saya harus sebagai untuk merealisasikan mimpi dia gitu, kepalangan seperti itu. Sebagai murid ya harus kita itu takjim pada guru kita, bagaimana yang disarankan, yuk kita bareng-bareng ikutin saran guru agar hidup ini lebih berkah kan begitu.
Tentunya dengan kehadiran pengurus Jatkon Jakarta dan sekaligus dengan pengasuh Jatkon Jakarta yang ditunggu-tunggu di waktu itu ya, di pertemuan itu mungkin ada tersendiri, nilai tersendiri, maksud saya apa saja yang dipresentasikan oleh Kiai Farul Roji. Oke. Saya dulu barangkali ya. Iya, barangkali ya. Ayo saya. Oke. Jadi ya beliau kan dikasih waktu ya, memang kasih pemaparan kan. Dia mulai memaparkan itu runtut sekali dia. Mulai dari bagaimana dia ke Jakarta kan gitu ya. Kemudian dia memaparkan ya program apa pesantren dengan kekhususannya itu, dengan apa ya kekhususannya. Kemudian beliau juga apa menyinggung juga bahwa dia kan motonya selalu kalau sama kita kan zikir, pikir sama karir gitu kan. Nah itu untuk menyatukan itu gitu loh. Itu yang menariknya gitu loh. Salah satunya ke sana, jadi termasuk juga nyinggung-nyinggung masalah ekspansi bisnis yang lain gitu, barangkali begitu. Lebih detailnya nanti Pak Ketua lebih konkret itu. Silakan Ketua. Presentasi yang disampaikan Kiai Farul Roji ini bagaimana di sana? Apa cukup tegas, lugas sehingga yang hadir di situ itu menyimak atau mungkin ada yang mencatat atau mungkin ada yang merekam nggak boleh tadi ya? Nggak boleh. Monggo. Yang jelas nih kemarin tuh dari terakhir dari Abi, saya sangat ingat sekali itu bahwa yang gagasan dari Kiai Farul Roji ternyata kan ada dua hal yang paling pokok itu kan pendidikan dan bisnis segala kan itu kan. Nah dari sisi pendidikan itu mungkin berawal dari santri weekend. Ya santri weekend itu akhirnya kan dibutuhkan nggak cuma pondok pesantren kan cuma mengkhususkan ya. Tapi kalau sudah santri weekend, nah nanti akan pendidikan latihan, pendidikan untuk kerohanian, mungkin yang dibutuhkan tahlil atau mungkin dibutuhkan bagaimana merawat jenazah dan segala hal itu yang dikhususkan. Nah itu mungkin di santri pondok pesantren nanti Jatkon itu bisa diaplikasikan gitu. Dan yang jelas kemarin juga agak sedikit pas sebenarnya momennya pas karena di Subang itu kampung, kalau di Jakarta kan perkotaan, sedangkan di kampung jual beras mungkin nggak begitu laku ya. Tapi kalau Pak Kiai Farul Roji kan ada ide bagaimana menjual beras. Nah dengan menjual beras itu karena di Jakarta nggak ada sawah ya otomatis kemungkinan akan lebih besar. Dan kemarin juga ada penawaran untuk bagaimana kerjasama dengan peternakan, bagaimana dengan agrobisnis yang lainnya, dan pangsa pasarnya itu ada di Jakarta. Nah, seperti itu. Makanya Abi bilang beruntung, ya istilahnya kata bahwa beliau selaku mursyid thariqah kita, yaitu bahwa insya Allah dengan gagasan seperti itu antara konsumen dan produsen gitu loh. Produsen yang ada di Subang atau mungkin di lain-lain daerah yang lain dan yang di Jakarta adalah konsumennya saling terikat. Mungkin itu ya. Atau saya lebih khususan, jadi beliau itu memaparkan 3 hal sebenarnya. Pertama adalah pondok pesantren, kedua adalah untuk apa mujan itu perlu legal gitu kan. Nah itu legalnya itu loh, payung hukumnya supaya itu. Dan kedua adalah bagaimana apa karir ini berkembang gitu. Salah satunya kan dia kan dari keberhasilan mungkin dari sisi beras gitu kan, mungkin dia ekspansi ke yang lain itu bisa atau ke depan. Nah itu yang dia paparkan, termasuk beliau juga kan apa lokasi mana yang tepat gitu kan, termasuk lokasinya. Bahkan dia punya usulan pesantren itu mau konsepnya apa gitu kan. Nah itu beliau udah detail sekali, termasuk nanti kalau bisa pesannya 10 hektar apa saja, wah udah itu luar biasa. Nah kita sebagai santrinya itu harus bisa menerjemahkan mas, itu aja. Itu mau dibawa kemana kan gitu nanti konsepnya gitu ya. Luar biasa emang tanggapan dari beliau-beliaunya. Dan di saat pertemuan itu kan selain daripada pengurus Jatkon Jakarta, mungkin ada pengurus pusat dan ada pengurus cabang yang lain dan mungkin ada tokoh-tokoh sepuh ya.
dan diantaranya mungkin mursyid kita yaitu Abi, dan tanggapan dari yang hadir di pertemuan itu bagaimana? Monggo. Mungkin dari Ketua Umum Jadkon ya pusat, bahwa beliau kan seorang direktur ya. Namanya seorang direktur itu luar biasa, udah pengalamannya luar biasa. Iya. Ketika kemarin kita bagaimana untuk payung hukumnya supaya jelas, kita bergerak secara jelas, bisnisnya secara jelas, jadi nanti tidak ada masalah di belakangnya. Ternyata beliau itu sudah menyiapkan semuanya gitu. Nama-namanya juga udah siapkan. Jadi payung hukumnya udah jelas. Jadi alhamdulillah dengan adanya kita hadir, mereka udah siap. Ternyata luar biasa sambutannya dari para ahlinya dan direktur tersebut, Pak Aziz dan Pak Aris gitu, Pak Haji Haris. Mungkin itu jadi Abi juga lebih matang lagi. Kalau Abi tinggal ketok palu saja udah. Ternyata luar biasa. Jadi emang betul Pak. Jadi tanggapan itu kan dihadiri. Emang kita rapat hampir berapa ya? Hampir satu jam lebih lah, jam 9.30 mulai gitu kan. Dari unsur Jadkon yang memimpin rapat kan, Pak Kiai Refai. Kemudian Kiai Mursyid Tarikot ada Abi. Terus dari Agnia ada Pak Aziz. Pak Aziz itu adalah Pak Aziz itu ahlinya. direktur ya? Direktur Pak Aris, Haji Aris. Oh, Pak Haji Aris. kemudian ada pengusaha juga. Terus ada tokoh-tokoh sepuh tuh Mas, yang luar biasa tokoh sepuh tuh. Begitu dipaparkan dukungan-dukungan tokoh sepuh tuh. Ada mungkin yang tahu kecilnya ada Kiai Mat Rais itu kan. Ada Abakardi. Mereka sepuh-sepuh semua Mas, itu ada berapa tokoh? Ada 6 lah, 6 tokoh itu. Di sampingnya Agnia, ada Abi, terus ada Kiai Daroji lah, pokoknya didukung sama itu, dan mereka sangat apa gitu, benar-benar pengen mendengar apa yang punya gagasan apa, dan mereka rata-rata benar-benar apa, kalau bahasa Inggrisnya very welcome lah untuk itu tersebut, barangkali begitu. Yang jelas ketika ada pertemuan itu paparan Kiai Fahru Raji ini mendapat tanggapan positif, ya kan? Iya. Positif daripada pengurus-pengurus Jadkon, dan diantaranya adalah mursyid kita Abi. Betul. Dan untuk tanggapan positif ini karena apa? Beliau juga mengetahui bahwa histori daripada Kiai Fahru Raji ini, Betul. dari keluarga, dari segi pendidikannya, dan dari kemampuan ilmunya, maka dengan paparan yang disampaikan oleh Kiai Fahru Raji maka bisa diterima dengan baik. Dengan sementara ini mungkin dengan usaha daripada yang tadi disampaikan, mungkin ada beras Jadkon, dan mungkin nanti ada usaha-usaha lain yang bisa menopang untuk usaha pembangunan pesantren Jadkon itu. Betul. Karena tanpa ada usaha Betul. yang diawali dengan kecil, kita tidak bisa untuk mewujudkan apa yang dipresentasi daripada Kiai Fahru Raji tadi. Orang kalau berbicara pesantren kan saya menangkap gambarannya kan apabila itu beri pesantren, maka bagaimana cara menghidupi pesantren. Artinya jadi di situ juga akan disediakan warung makan gitu kan, di depannya itu restoran gitu kan. Terus di belakangnya itu kalau dia mengusulkan 10 hektar Mas untuk itu. Di 10 hektar itu coba bayangin aja 10 hektar kan. Jadi bangunan kita berapa gitu konsepnya. Terus di belakangnya ngeblok tuh ada lapangan luas. Jadi emang buat apa istighosa atau buat penyembuhan rohani yang dilakukan luas gitu kan, untuk haul itu lengkap. Dan rencananya kalau ada sisa hektar itu mungkin dibikin sawah 1 hektar, pohon kopi, luar biasa itu dari situ. Nah terus depannya ada restoran. Terus itu kan kalau Kiai Mat Rais bilang begini, justru kalau bisa, bukan kalau bisa, malah pesannya jangan pesantren formal. Artinya justru ini lebih ke arah pendalaman materi. Bahkan dia ngomong ini bagaimana menjadi kawat candra di muka ya gitu loh, lebih ke arah situ. Jadi lebih bukan untuk formalnya, dia benar-benar pendalaman materi Mas. Gitu. Paling penting lagi itu tanggapan kakak beliau bahwa Kiai Daroji itu dengan memandang adiknya yang luar biasa usulannya itu bahwa kurang lebih sisa umur untuk masa pensiun 8 tahun tuh. Iya, betul. Nah, bagaimana selama 8 tahun yang akan datang pengurus Jadkon Jakarta bagaimana mewujudkan Mas dan juga
doa di antara dua sujud itu kan, di antara dua sujud ada 8, dihubung-hubungkan dengan 8, apalagi luar biasa sebagai kakak, sebagai orang tua ya, pengganti orang tua, itu sangat mendorong sekali, dan beliau itu memberikan tanggapan-tanggapan itu sangat positif ya. Terus tadi yang paling saya sek itu kemana kok ada angka 8 usia beliau pakai pilihan 8 tahun ya. usia 8 tahun lagi, kalau agar 60 tahun sekarang 52. Saya juga kaget kok dikaitkan dengan ada 8 permohonan dalam sholat gitu ya, di antara apa? Duduk 2 sujud ya, di antara duduk apa? Di antara 2 sujud duduk nah, itu kan 8 permohonan tuh. Jadi pada intinya dalam pertemuan itu pengurus-pengurus Jadkon itu mengharapkan atau punya impian selama 8 tahun apa yang diprogreskan ini terwujud. Insya Allah. Kan begitu kemarin. Betul. Jadi dari sekarang pengurus-pengurus Jadkon itu dimohon eksis dalam usaha atau dalam mewujudkan apa yang direncanakan kemarin dalam pertemuan itu. Betul. Ini tentunya bukan tugas daripada Jadkon Jakarta aja, tapi semua Jadkon yang di bawah naungan Abi Mursyid kita yaitu Abi. Saya yang berharap kepala bulognya siapa ini? Sebagai kepala bulognya siapa untuk Jadkon ini? Pak Kartono ya? Alhamdulillah saya diamanatkan oleh teman-teman di Jadkon untuk memegang divisi perberasan. Jadi untuk divisi perberasan ini kan ini melayani masyarakat luas. Ya, betul. Apakah sudah siap nantinya ketika mendapatkan hujatan atau sindiran-sindiran dari orang-orang yang kurang sepaham dengan kita, sehingga perlu dengan adanya keikhlasan, waktu dan lain sebagainya. Itu apakah Bapak Karto ini sudah siap menjadi kepala bulog dengan apa nanti yang akan terjadi? Itu. Oke, jadi kalau dilihat dari tren bisnisnya ya walaupun ini masih cukup bertahap, tapi kita sudah bisa melihat tren bisnisnya. Jadi kalau kita melihatnya begini Mas, jadi bulan yang lalu penjualan beras itu 1,3 ton. Bulan Juli itu ya. Nah, bulan Juni bulan Juni pertama 1,3 ton 17 hari. Bulan kemarin di bulan Juli itu 1,6 ton. Artinya kan progres tuh Mas, ya kan gitu loh. Artinya apa? Bisnis kan harus berkembang. Nah ini. Ya artinya kalau dari optimis ya optimis. Nah, yang penting kan kita itu komitmennya. Adapun kritik apa itu kan biasa, makanan kita sehari-hari. Iya, berkembang. Oh iya, apalagi background kita kan usia udah selesai kasana kan, mau nyari apa lagi? Iya kan. Saya di perhotelan hampir 15 tahun. Di manufaktur megang HRD, tahu sendiri kan HRD kan, tumbuhan segala macam kan. Nah, itu 20 tahun. Coba begitu kan. Perusahaannya kan lumayan lah, perusahaan salah satunya kan Lumbung itu Tepung, terus Bogasari. Artinya kan cukup teruji kalau berbicara tentang kritik gitu loh. Nah, tinggal bagaimana sisa waktu ini mudah-mudahan kita bisa tuangkan ke Jadkon gitu. Untuk untuk kedepannya lah terkait dengan proses bisnis gitu loh. Iya. Berarti Kiai Fadrul Raji ini nggak salah milih Anda sebagai kepala bulog ini. Mudah-mudahan nggak salah. Pak Kartono ini dipilih sebagai kepala bulog. Silakan pensiun insya Allah. Iya. Saya nggak ada beban ngurus beginian, nggak ada beban. Maksudku, jangan sekali-kali ngeluh di hadapan kiai. Itu namanya santri yang lama. Tapi kita butuh namanya santri yang teguh, yang kuat ya. Apapun ujiannya kita ngikutin apa yang diajarkan. Orang pakai aja punya pilihan angka 8 kan. Dari Soleh Robi Firli, Warhamni, itu kan salah satu doa yang luar biasa. Iya, itu kan luar biasa. Itu kan nama kita kan harus bisa menerjemahkan keinginan tersebut gitu. Sebagai istilahnya sebagai mitra lah. Kalau tidak bisa bawahan kan sebagai mitra, sebagai tim kan gitu. Kira-kira begitu Pak Haji. Baik pemirsa, sepertinya obrolan ini sangat menarik. Dan ke depan mungkin lebih menarik lagi. Namun sebelum
kita lanjutkan obrolan ini, kita beri kesempatan lewat dulu yang satu ini. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu janti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan obrolan pada malam hari ini bersama narasumber kita, pengurus Jatkon Jakarta. Baik pemirsa, kita lanjutkan untuk obrolan selanjutnya. Pak Kartono dan Pak Suroyono, ini semakin muda aja ini di Jatkon ini perasaan saya, atau mungkin karena degree-degreenya, atau mungkin karena sering ngaji sama Kiai Farul Roji, jadi mukanya itu semakin cerah, bukannya semakin kusut gitu, tapi semakin cerah aja gitu. Uban nggak disemirkan ini, Pak? Udah enggak. Baik. Proses apa yang dipresentasikan daripada Kiai Farul Roji ke depannya atau tahapannya yang dilakukan oleh pengurus Jatkon itu sekarang apa sih? Mungkin itu yang Sehingga mimpi apa Kiai Farul Roji tadi itu nanti jadi terwujud. Mungkin dari sekarang itu apa yang disiapkan? Oke. Modal dulu, modalnya jualan di sini. Ini kan beliau ini kan pengennya kan pertama kan artinya kan dari bisnis dulu kan, bisnis supaya bisa menopang pesantren itu kan. Dari bisnis kan salah satunya kan andalannya kan beras gitu kan. Bagaimana agar bisa mendapatkan istilahnya agar mendapatkan ya paling enggak kan dapat benefit lah yang kiranya bisa untuk membiayai paling enggak itu kan guru-guru atau. Kemudian kedua ya salah satunya yang kita lagi diperdalam adalah yang kita itu ada terkait dengan kopi. Kopi. Dan yang paling menarik kan ini kan sebelum kita bicara kopi kan kita mundur dulu ke pesantren lagi gitu kan. Justru pesantren ini kan gagasan utamanya beliau sebenarnya kan. Yang justru yang mimpi besar beliau kan pesantren. Karena di pesantren itu kan dia istilahnya pengen mewakafkan waktu dia setelah pensiun kan untuk ke situ. Nah, salah satu keinginan kan beliau ini kan membuat satu kurikulum yang luar biasa di pesantren itu. Jadi dia pesantren ini bagaimana menjadi kawasan sandra di muka itu kan dengan segala-gala dengan skala kurikulum itu kurikulumnya gitu, pendalaman segala macam. Salah satu contoh misalnya kalau kita berbicara hukum waris, kalau istilahnya kalau di lembaga formal kan sekilas, tapi kalau nanti di pesantren beliau yang dia itu kan mimpinya kan bagaimana dalam seminggu kita bisa mendapatkan ilmu hukum waris yang benar-benar utuh, coba, iya kan, itu salah satunya. Terus kemudian juga kita berbicara tentang kadang-kadang yang suka ribut tuh kalau udah masalah lebaran itu kan tentang ruhyat hilal, itu kan perlu ilmu. Di biasa-biasa pengajian kan nggak sebegitu. Tapi begitu ke pesantren dia misalnya seminggu harus dapat ilmu tersebut. Coba sekaligus minap di sana dengan biaya kamar yang sudah ditentukan, makan sudah ditentukan, kan seperti itu. Sekaligus wisata, yang mimpinya kan pengen pesantren tempatnya yang di puncak, yang di gunung gitu, yang udara sejuk gitu. Iya kan sekaligus wisata rohani di sana gitu loh, wisata rohani. Kemudian kita berbicara tentang taksin, itu kan kalau kita di pesantren umum kan sebatas gitu. Tapi kita dengan pesantren itu insya Allah dengan waktu sekian hari kita bisa takfim. Misalnya dalam satu seminggu kita bisa dapat takfim bisa membedah, menerjemahkan Al-Quran 1 juz bisa selesai, itu kan lumayan. Dan ini kan terkait dengan pesantren kan jamaahnya kan tahu sendiri, jamaah Japurna semua kan, iya kan. Jatkon ada yang muda,
Iya kan rata-rata kan udah istilahnya udah usia puncak, udah usia produktif dan udah pensiun rata-rata. Kayak misalnya saya contoh nih kan, gitu kan. Sehingga punya waktu untuk begitu. Dan mereka kan tidak butuh apa ya, dia kan butuh ilmu dengan suasana tenang, dengan hati yang tenang. Otomatis kita masuk pesantren di sana seminggu. Bahkan yang lebih menarik kan kalau dalam pesantren itu ada kotejnya. Satu keluarga bisa seminggu misalnya kita wisata. Sekaligus kita dapat belajar taksin di situ, belajar sholat bersama, kan luar biasa. Paling penting. Iya kan ya. Itu kalau keluarga bagaimana bagaimana cinta dengan istri, Iya kan. dengan istri, Itu kan luar biasa. bagaimana dengan anak. Jadi pusat wisata, liburan, dapat ilmu. Kiai Farul Roji ini mempunyai mimpi yang luar biasa atau keinginan yang luar biasa. Dan apakah kemarin dengan presentasi itu beliau menggambarkan ketika akan dibangun pesantren itu mungkin ada desain-desain khusus atau mungkin ada konsep konsep khusus jadi jamaah nanti yang akan menuntut ilmu baik betul. rombongan atau keluarga itu bisa menikmati suasana yang sejuk, suasana hati yang adem sehingga betah untuk menggali-gali ilmu yang di situ ya kan. Mungkin ada konsep sendiri. Silakan Pak Ketua. Dan saya terinspirasi tuh Pak Ari Ginanjar bahwa beliau itu punya yang luar biasa ya, jadi bisa membangun gedung. Terus ternyata saya yang dapat tuh dari Pak Kiai Farul Roji bahwa beliau punya pondok pesantren pengennya seperti itu, pesantren Jadkon. Dan saya juga bagaimana kita harus mewujudkan itu dalam waktu 8 tahun yang ke depan nih. Sekarang kan baru ide dulu nih. Nah, sesuatu ide itu memang harus kita musyawarahkan pelan-pelan. Insya Allah di waktu demi waktu, bisa juga mungkin tiap Sabtu atau Minggu misalnya kita ada diklat. Mungkin diklat bagaimana keluarga bisa harmonis, suami istri bisa bahagia, dan akhirnya di ujung-ujungnya kan kita juga keluarga bahagia, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Mengakhiri hidup kita, soalnya kita udah tua. Iya kan istilahnya. Maksudnya ada kata tua kan tadi yang setelah kita punya umur bermanfaat kan gitu ya. Gini, Kiai Farul Roji tadi ketika nanti membangun pesantren itu apakah ada konsep khusus? Nah, ini nih yang bentuknya, halamannya gitu loh maksud saya. Ini nih yang direkam oleh Mursyid ya, Abi itu. Awalnya sederhana, bangun pesantren nggak mesti harus di suasana puncak atau di gunung, gitu kan. Dataran luar sama, di pinggir pantai juga ada masalah. Yang penting konsepnya. Nah, itu bagaimana ketika kita ke pesantren itu mereka merasa puas dan menyenangkan. Yang penting yang kita jual itu konsepnya. Termasuk pelayanan tadi kan begitu. Nah, kalau misalnya desain kamarnya dengan fasilitasnya, tolong misalnya nih, beliau kan bagaimana supaya ada warung gitu kan, sederhana bahasa warung. Tapi kalau berbicara bisnis, berikan bisa restoran, ya kan begitu. Terus bagaimana kalau kamar-kamarnya kan bukan kamar-kamar yang kita pesantren biasa, palingnya kan sekelas bintang 3 itu. Kalau rekaman dari pengusaha itu kan gitu loh, gitu kan. Pasti begitu kan berbicara bisnisnya. Di samping bintang 3 kan gitu kan, bisa menciptakan coba apa? Ya kayak kita gitu bisa mengaji di situ kan luar biasa Mas. Ada diklat di situ kan luar biasa di pagi itu. Melahirkan seorang guru yang sudah walaupun sudah tua tapi dididik dengan baik. Betul. Ya. Jadi ini nantinya ketika terjun di masyarakat menyampaikan khutbah atau memimpin namanya amal-amal sehari tahlil dan sebagainya, mereka itu sudah hafal. Yang nantinya bisa kita didik atau kita belajar bersama di Jadkon ini. Termasuk saya itu nggak, kalau ditanya pesantren mana Mas? Saya nggak punya kalau konsepnya Abi kan Kiai Mursyid kan konsepnya kan bagaimana ketenangan hati kan ya gitu. Keikhlasan itu kan. Ini kan sesuatu yang luar biasa kan gitu loh. Jadi untuk gabung ke Jadkon ini tidak harus nunggu pensiun atau mungkin nunggu waktu atau menunggu hidayah. Yuk sama-sama pemirsa, mari bergabung di Jadkon ini supaya hidup lebih berkah. Dan mungkin ladang-ladang amal di Jadkon ini lebih banyak ya ketika kita dapat bimbingan daripada guru kita itu ya. Kita mengulang lagi pertanyaan daripada rencana pembangunan pesantren tadi.
Itu pesantren itu mungkin akan model-model ke Arapan atau mungkin ke Perancisan kira-kira. Jadi begini nih, kita yang dijualnya aja nih Pak Haji. Yang dijualnya aja ini kan, tadi kan kita bahas tuh tentang, tapi untuk milenialnya juga dapat. Misalnya dia nih, misalnya murid lulusan SMA pengen memperdalam, bisa masuk PTN bagaimana caranya? Kan kita bisa bimbelnya di situ dia masuk. Yang akan menjawab gitu loh. masalah soal-soalnya kan dari butuh doa, inspirasi itu kan dari mana? Dari doa ya. Bisa aja misalnya kita buka kelas Sabtu Minggu hanya untuk pendalaman saja sekaligus wisata. Di samping dapat materi untuk apa pendidikan moral, dapat sentuhan hati dari ajaran mursyid itu kan, dapat di situ. Jadi menghasilkan generasi-generasi muda yang benar-benar hatinya ya mudah-mudahan orang-orang yang berwatak lah gitu, kira-kira begitu Mas. Iya, berkarakter. Saya pikir itu. Mudah-mudahan di pesantren ini juga menyediakan ruangan khusus orang-orang yang mungkin putus asa hidupnya karena mungkin ini ya kan? Ingat apa Kiai Daroji tuh bagaimana sebagai wisata penyembuhan hati, termasuk di situ ada lapangan, kelas banyak gitu kan. Terus di Suryangah itu fokus untuk orang-orang tertentu. Jadi yang putus hatinya, belum menemukan jalan kepada Allah itu yang kita cari di situ. Betul. Jadi banyak orang sekarang itu yang putus asa karena mereka belum tahu cara mencari Allah. Jadi belum tahu cara jalannya. Paling nggak masuk dalam materi kurikulum itu sebulan sekali ada materi wisata hati atau penyembuhan hati. Nah, di situ salah satu. Nanti kelas banyak di lapangan terbuka bisa aja seperti itu. Bagaimana menghadapi hidup yang luar biasa ini, hirup pikuk, media sosial, nyari ekonomi, karena nggak kuat-kuat hati, makanya kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kuat-kuatan dikirnya. Dan kalau saya bisa menerjemahkan begini Mas, jadi saya itu kan jadi ada bangunan gedungnya kan gitu dengan model konsepnya misalnya bintang 3 gitu kan, ada ruang training apa segala macam kan, ada ruang meeting itu kan bisa digunakan untuk pendidikan, ada lapangan yang luas ukuran lapangan bola kan, bisa orang di situ bisa main futsal apa segala macam, bahkan mungkin barangkali latihan panahan bisa dipakai di situ kan gitu. Terus belakangnya bisa wisata rohani, bisa ada misalnya ada sawah. Aduh, udah kalau itu 10 hektar saya bilang waduh luar biasa ini konsepnya bener-bener. Jadi saya tertantang gitu Pak Haji dengan bekal latar belakang kita, pengalaman kerja gitu kan, dengan waktu kita sekarang itu kayaknya ya insya Allah sih gitu loh. Iya, bisa mendukung daripada gagasan tersebut. Baik, 10 tahun. Ya, 8 tahun. Ya kita insya Allah lah gitu. Mudah-mudahan dengan menjadikan membuat target 8 tahun untuk terwujud pesantren itu, tentunya kepala bulog ini harus bekerja keras bagaimana bisa mengembangkan usaha beras ini yang sekarang mungkin ada di Jadkon Jakarta, nanti bisa ditiru oleh Jadkon-Jadkon lain sehingga menjadi inspirasi atau modal awal ya untuk mewujudkan daripada pesantren itu. Karena tanpa ada gerakan, tanpa ada kerja, nggak akan terwujud kalau cuma daripada angan-angan. Tapi diawali dengan semangat yang luar biasa. Yuk, dari yang kecil mungkin dari yang 500 perak. Tapi kalau kita jamaah ada 1000 orang, nah itu luar biasa. Insya Allah ya, betul. berusaha bareng. Insya Allah. Betul. Nggak nyampe 8 tahun mungkin terwujud. Tinggal nanti kita bagaimana caranya bisa saling koordinasi satu sama lain, mungkin Ketua Jadkon Jakarta bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan dan nantinya sebagai kita muridnya Kiai Fauroji selaku penggagas, ya kita kan mendapatkan berkahnya ya. Kalau kita nggak bisa nikmati buat anak-anak kita kan ya, karena udah umur-umur di atas 60 kan. Betul. Usia pensiun kan. Karena umur 50 sampai 60 itu harus banyak-banyak mendekatkan diri ke justru itu beliau kan selalu mengajarkan konsepnya kan sederhana tuh. Zikir, pikir, sama karir kan gitu kan. Zikirnya kan bagaimana mendekatkan kan gitu loh. Dengan kan begitu, hati, torikotnya kan begitu kira-kira barangkali. Nah, pikirnya kan berarti kan ilmu itu Mas. Iya kan, bagaimana menggali ilmu, tidak berhenti-berhenti. Menuntut ilmu gitu. Nah, karirnya kan tadi itu.
untuk Bapak butuh biaya, mau ngaji butuh biaya, mau makan butuh biaya. ada divisi untuk bisnis beras, bahkan lagi sekarang dikaji bisnis kopi itu. Insya Allah mudah-mudahan kabel ini. Dan mereka itu dari Kiai Sepuh sama Abi itu dari Mursyid malah sangat setuju, antusias terkait dengan itu. Iya, jadi luar biasa itu untuk hubungannya itu. Jadi kita tertantang Mas untuk begitu. Hidup ini harus ada tantangan. Benar. Kalau nggak ada tantangan ya udah begitu-begitu aja ini. Betul nggak Pak Ketua? Iya. Kalau bahasa Pak Ketua itu gampang kalau bahasa Ketua. Kita harus punya mainan katanya. Jadi Pak Ketua, bagaimana dengan rencana atau progres ke depan Jadkon ini pengen mempunyai pesantren dan penggagasnya adalah guru kita. Mungkin ketua ini nanti bisa kami harapkan ketua ini punya motivasi kepada jamaah ya. Jamaahnya mungkin bisa nanti Jakarta Timur bisa ikut Jadkon semua. Mungkin dengan doa atau bagaimana nanti kan ketua ini selalu berusaha. Kan gitu. Mungkin daripada pesantren yang nanti direncanakan ada pendidikan, penanganan daripada orang-orang yang punya putus asa hidupnya, dan mudah-mudahan nanti di situ bisa adanya semacam koperasi, bisa menolong jamaah yang tidak mampu ini loh. Nanti mungkin kita mudah-mudahan Kiai Farul Raji nanti punya gagasan koperasi jangan ditinggalkan, kan ya. Bisa numpang yang masyarakat kecil yang usahanya mungkin petani, jadi mereka bisa usaha, ya bisa menyekolahkan anak dengan adanya koperasi satu sama lain kan bisa membantu itu. Iya. Dan mungkin ini selama menanganin beras Jadkon di Jakarta ini pernah ada komplainan enggak? Karena kan sekarang ini ada beras oplosan, ada beras macam-macam ini. Harus jujur nih, dan doanya itu yang utama. Jadi ya kita ini kan sisa waktu kita punya umur ya Mas ya gitu loh. Sekarang apalagi yang kita kejar sih kan gitu loh. Kalau kita berbicara keuntungan ya kita pasti kalah sama pengusaha-pengusaha yang hebat kan gitu loh ya. Iya, tapi kita nyari berkah. Iya. Kalau bicara benefit gitu. Jadi kalau dalam bicara benefit kan ada dua nih. Ada tangible sama intangible kan gitu. Ada yang bisa dengan angka, ada yang nggak disuruh angka tapi kita rasakan. Nah, inilah kita mencari berkah. Makanya bukan sekedar kita jual beras yang berkualitas gitu kan. Dengan takaran yang benar-benar takaran yang sesuai dengan takarannya kan gitu loh. Karena kan itu kan syariat gitu kan. Nah, dan yang lebih penting lagi ini kan supaya berkah itu kan otomatis kita blending dengan doa. Ya, yang penting istiqomahnya itu doanya jangan ditinggal karena itu yang kita sajikan supaya yang mengkonsumsi juga dapat keberkahan, kita yang menjual juga dapat keberkahan. Walaupun marginnya sedikit gitu kan, benefitnya angkanya gitu, tapi yang tadi yang intangible itu Mas gitu loh. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi beras Jadkon kan gitu ya. Ya keluarganya jadi sehat kan gitu ya. Selalu begitu kan. Jadi fit gitu kan. Kemudian kedua ya mudah-mudahan dikasih keberuntungan lah dalam hidupnya kan. Karena kan mereka juga yang mengkonsumsi kan tujuannya membantu kita juga kan. Dan berkah begitu kayak kan gitu ya. Tadi yang duit kan doa, usaha, ikhlas tawakal. Dengan duit kan doa beras didoain, mudah-mudahan jadi anak-anak soleh yang makan beras itu. Air minum pun kalau didoakan, insya Allah tuh ya luar biasa. Kalau kita nyitir kalau orang dulu Mas ya, jangankan untuk mengkonsumsi apa gitu kan, beras aja kalau dia cuci itu dikasih sholawatan Mas, itu luar biasa orang-orang dulu kita itu. Benar-benar diperlakukan apa yang kita makan, benar-benar kan memanjat yang Maha Kuasa gitu. Problem sekarang tuh kita belum punya tanahnya itu yang problem ya baru cita-cita dulu. Jadi angan-angan akan terwujud jika ada usaha. Betul. Gitu. Jadi kan sekarang kan yang penting cita-citanya kan udah jelas mimpi kita kan gitu kan. Artinya kan berarti kan udah perlu lahan 10 hektar ya kan. Nah Kiai Mursyid, Abi gitu kan sudah memberikan dukungan Bahkan tanggapan daripada Agnia dari pengusaha itu kan artinya apa? Memang kita butuh tanah seperti itu dan mungkin barangkali saudara kita nih ya dari kalangan kita sendiri mungkin nih dari Jadkon Jakarta ada
tanah gitu kan, yang sekiranya bisa diwakafkan gitu loh untuk cita-cita pesantren ini, kenapa tidak kan begitu ya? Kan begitu. Paling nggak kan sebagai narahubung juga nggak ada masalah kan gitu istilahnya. Kan jaringan kita kan kuat. Ada dari toko banyak kan gitu loh. Dari pendidik banyak kan gitu loh. Dari pengusaha juga ada kan gitu loh. Bahkan ya komplit juga, kita juga multi inilah banyak ini gitu loh. Nah mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan dari kalangan kita, insya Allah ada yang bisa mendengar gitu kan. Cita-cita beliau gitu loh. Paling nggak menjadikan narahubung gitu loh. Bahwa sekarang Jadkon punya program pesantren. Butuh sekian tanah. Nah, gitu. Program dan itu program harus terwujud dulu. Programnya. Jadi gini, Pak Ketua, kalau ada pengajian, ada istiqosah atau mau ada manakipan itu selalu membawa beras. Bagaimana kalau orang bertanya, ngaji kok bawa beras? Ngaji ya ngaji, beras ya beras. Bagaimana untuk menanggapi hal-hal yang begini? Saya ingat Pak Kiai itu. Ingat Pak Kiai, waktu itu belum beras ya. Jadi ada seorang yang menerus istiqomah, setiap kali ngaji doa itu bawa bukan beras malah air galon. Air galon Mas, air galon biasa, wadah air di bawah. Untuk apa? Untuk nyiram sawah airnya, bayangin aja. Gitu loh. Untuk air sawah, dia minta doanya supaya bagaimana? Supaya sawahnya subur, tumbuh bagus gitu, bebas hama. Itu kan nama juga ikhtiar kan gitu loh. Ikhtiar. Kadang-kadang kita ngajukan ikhtiar. Air doa kan luar biasa. Dan justru komitmen kita itu ketika kita menjual beras itu, yakin nggak itu bisa didoakan? Nah itu komitmen itu yang kita justru yang kita blending di situ, Mas. Urusan orang begitu kan berarti tinggal bagaimana kita menjelaskan jangkauannya. Justru kita memberikan apa gitu loh, Mas. Keberkahan di situ gitu. Jadi nggak ada istilah dongkol dia tuh saya yang capek-capek, saya harus segini, harus bawa ini, mentang manteng. Justru itu komitmen Mas, komitmen gitu, komitmen. Oh iya komitmen. Justru kalau kita tidak doakan kita merasa itu gitu, merasa kurang gitu, ada sesuatu. Ya kalau di quality belum pas itu loh Mas, belum pas dijual kalau belum di blending dengan doa. Jadi beras-beras yang udah beredar itu mungkin harus didoain dulu. Iya, harus quality pasnya harus itu. Jadi apapun yang masuk di perut ini, jika ada godaan-godaan setan itu akan tertangkal sendiri. Insya Allah gitu, Insya Allah. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri obrolan dan perbincangan pada malam hari ini bersama pengurus Jadkon Jakarta, tentunya ada pesan-pesan atau motivasi-motivasi, silakan ini karena sangat luar biasa nih. Ya, baik untuk saudara-saudaraku di seluruh Jadkon dan mungkin yang pemirsa ya. Jadi emang yang diajarkan Abi ini bagaimana bermanfaat bagi orang, menenangkan hati gitu loh Mas. Jadi membersihkan hati. Karena dengan hati yang sembuh atau hati yang bersih ini kan bisa memberikan satu inspirasi terhadap fisik, juga bisa menjadi sehat gitu kan. Karena pikiran kita juga sehat. Oleh sebab itu saya pikir bagi yang sudah istilahnya yang kegiatan udah mulai berkurang untuk mencari duniawi gitu kan, yang udah masa pensiun, ya tidak menjadi ketinggalan kalau bergabung dengan bergabung untuk sama-sama kita belajar untuk membersihkan hati. Dan yang kedua adalah karena Jadkon ke depan ini punya mimpi besar gitu kan. Nah, pada jamaah atau pada saudara kita, mari kita wujudkan mimpi tersebut untuk pesantren Jadkon gitu kan. Kemudian kedua adalah bagaimana bisnis beras ini didistribusikan pada saudara kita yang lain kan. Tidak sekedar untuk kalangan sendiri, tapi bisa diberikan disebarkan pada banyak lain. Dan yang ketiga adalah tunggu untuk selanjutnya itu kopi Jadkon dengan kopi plus dari Dieng. Nah itu insya Allah sebulan lagi kita akan bisa rasakan. Barangkali begitu Pak. Terima kasih. Pak Kabulok, silakan Pak Ketua untuk menyampaikan motivasi dan harapan-harapan.
di akhir acara ini bahwa yang terpenting adalah segala sesuatu tuh butuh duit. Ya nggak? Mau ke kamar mandi, mau ke toilet, duit 2.000 udah jelas. Apalagi kehidupan kita, duit dalam arti itu singkatan bagi saya adalah doa, usaha, ikhlas, tawakal. Bahwa juga kalau bahasa Inggrisnya kan do dan it. Do it itu kerjakan apa yang tadi dicita-citakan oleh guru kita bersama, Abi Mursyid dan juga Pak Kiai Fahru Razi, dan juga cita-cita yang lain-lain para pendahulu-pendahulu dari Jadkon ini, dan juga bagaimana kita di akhir waktu ini, mumpung kita ada kesempatan, mumpung kita ada kesehatan, ya umur, mudah-mudahan lebih bermanfaat, minimal buat diri sendiri, buat keluarga, dan untuk umat. Dan kadang pun kita tidak merasakan atau menikmati hasilnya, mungkin anak keturunan kita, ya Pak, mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan yang akan direncanakan dan akan dicapai ini. Itu aja, mungkin mudah-mudahan kita tetap semangat dengan do it. Duit, doa, usaha, ikhlas, dan kita pasrahkan kepada Allah, tawakal. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Baik pemirsa, kami berharap pemirsa selalu mengikuti podcast Ngopi ala Jadkon karena masih banyak lagi obrolan-obrolan yang menarik, dan selalu ikutin podcast Ngopi ala Jadkon, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian dari kami, Kang Nanto bersama kru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.